Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kalkulus diferensial. Kali ini kita akan membahas tentang turunan. Tepatnya kita akan membahas tentang pengertian turunan. Apa itu pengertian turunan? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kita lihat di sini sebelum ke apa itu turunan ada grafik rupa berikut ini. Ini pada koordinat kartesius ini ada fungsi y, ini y sama dengan fx. Kalau di sini x, maka di sini adalah fx-nya kan, karena fungsinya fungsi fx ya. Kalau di sini ada x plus h, maka di sini fungsinya menjadi x plus h. Oke, turunan adalah sebenarnya perubahan atau perbandingan dari perubahan dari fx ke fx plus h ini, jadi perubahan dari fx ke sini ya, dari sini ke sini ya, berbanding dengan perubahan dari x ke x plus h ini, jadi perubahan dari x ke x plus h sini ya. Jadi perubahannya ini perubahan dari fx ke fx plus h dan dengan x ke x plus h. Nah, sedangkan perubahan dari fx ke fx plus h ini misalkan kita tulis dengan delta f ya, kita misalkan delta f, dan perubahan dari x ke x plus h adalah delta x. Maka turunan ini, lambang turunan ini adalah f aksen ini ya. Lambang turunan adalah f aksen ini. Nanti ada lambang lain f aksen itu sama dengan karena perubahan ya dari fx plus h, maka fx plus h dikurang fx ya kan, fx plus h dikurang fx, dibanding dengan misalkan kalau dari x ke x plus h ini jauhnya adalah delta x ya, jauhnya adalah delta x, maka dibanding atau dibagi dengan delta x, sehingga turunannya adalah ini, kalau delta x-nya itu misalkan h, ini misalkan h ya, maka turunannya adalah fx plus h min fx, ini fx plus x, fx plus h min fx dibagi dengan h ya, kalau ini jaraknya adalah h. Nah, jika hanya ini perubahannya ini mendekati 0, perubahannya ini mendekati 0, berarti hampir kecil sekali gitu, maka bisa kita tulis menjadi limitnya nih. Bisa tulis menjadi limit. Maka fungsi turunan dari x adalah limit x mendekati 0 ya, dari fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, inilah yang menjadi rumus turunan. Ya, rumus turunan menggunakan limit. Paham ya? Gampang ternyata untuk memahami turunan. Oke, berikutnya pada tugas kalkulus kemarin itu kita adalah apa itu turunan. Jadi turunan adalah, sudah dibahas di depan tadi, adalah perbandingan antara perubahan fx ya, fx ke berbanding dengan delta x. Itu kalau dengan menggunakan bahasa yang sederhana atau menggunakan bahasa kita sendiri. Kalau kemudian ada pertanyaan apakah ada hubungan limit dengan turunan, tentu ada ya. Kalau limit itu adalah kita gunakan adalah sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai pengantar untuk memahami turunan. Terus berikutnya, kemarin ada tugasnya lambang-lambang turunan itu apa? Lambang-lambang turunan itu jika fungsinya ini saya hapus dulu nih ya. Jika fungsi y fungsinya itu y, maka lambang turunannya adalah y aksen atau dy per dx atau delta y per delta x. Jika fungsinya berupa fx, maka lambangnya adalah ya f aksen x atau df aksen df x per dx atau delta fx per delta x ya, gitu. Oke. Sekarang selanjutnya mari kita bahas soal nomor atau tugas nomor 4,
kalau kita diminta untuk membahas soal-soal atau membuat soal tentang turunan, saya akan di sini membahaskan satu saja untuk sekaligus sebagai teorema. Misalkan carilah turunan dari fx sama dengan x pangkat n. Jadi fx-nya sama dengan e pangkat n. Kita tahu bahwa kita punya rumus turunan atau fx turunan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h pangkat n min fx plus n fx pangkat n per h. Itu rumusnya ya. Jadi ini rumusnya nih ya. Oke, gimana tentang hasilnya kalau fx sama dengan x pangkat n? Maka kita masukkan ya, setiap ada x-nya ya, setiap ada x-nya ditambah dengan h. Ini kan sudah kan ya. Maka ini kita keluarkan ya. X plus h pangkat n maka jadi x pangkat n ini kan. X pangkat n nanti di sini hanya pangkat n ya, hanya pangkat n. Kemudian di sini n x pangkat n min 1 kali h ya, kita tahu ya kalau di sini ini pangkat 1 hanya pangkat 1 di sini yang variabel yang sisi x ini nanti dipangkatkan tapi pangkatnya kurang 1, yang di variabel sini berkurang 1 terus sampai habis, sedangkan yang di h nanti terus bertambah terus sampai h pangkat n. Berikutnya nanti dikurang fx pangkat n ini kan ya. Oke, per h. Ini kan rumusnya seperti itu. Ini limit h mendekati 0. Ini kita lihat di sini ada x pangkat n, ini juga ada x pangkat n, maka bisa kita coret ya. Berikutnya, ini yang ada sekarang adalah nx pangkat n min 1h terus dan seterusnya sampai pada h pangkat n ya, h pangkat n per h. Sedangkan di sini hanya bisa kita keluarkan ya, kita faktorkan. Jadi hanya dikeluar, ini tinggal nx pangkat n min 1 hanya ini kan nggak ada hanya lagi, pindah ke sini dan seterusnya sampai pada h pangkat n menjadi h pangkat n min 1, sehingga h di sini ya, ini h bisa kita coret, di sini juga kita bisa coret ya. Tinggal yang ada adalah nx pangkat n min 1 dan seterusnya sampai pada h pangkat n min 1 ya. Terus kemudian kalau hanya kita substitusikan ya, hanya kita substitusikan, di sini nggak ada hanya ya, di sini nggak ada h, nggak ada nol, di sini ada hanya, ini ada hanya, di sini juga ada hanya, pasti di sini juga ada h ya, ada hanya semua. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 kalau kita substitusikan, yang nggak ada hanya cuma ini aja ya, cuma ini aja. Maka turunannya ada f aksen x-nya adalah n x pangkat n min 1. Nah, ini ya. Jadi, ini ya. Suatu fungsi x pangkat n turunannya adalah ini koma, turun f aksen x-nya adalah n x pangkat n min 1. Ini tinggal mengalihkan di sini kan ya. Ini bisa kan ada angka 1 di sini. Jadi n kali 1. Nah, ini jadi n x-nya tetap n-nya pangkat min 1. Nah, ini sekaligus menjadi rumus ya, menjadi rumus untuk mencari turunan. Oke, nah, berikutnya kalau ada soal seperti ini ya, ada soal seperti ini. Oke, soalnya adalah tentukan turunan y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Kita bisa gunakan dengan pendekatan cara limit. Nih, dengan pendekatan cara limit kita kan sudah tahu ya. Kita sudah tahu rumusnya adalah f aksen x itu sama dengan ya f x plus h ya min fx fx per h. Nah, kita praktekkan. Kita praktekkan di sini soalnya adalah y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Setiap harga x di sini atau variabel x ditambah dengan h. Jadi ini x kuadrat berarti ini y sama dengan x kuadrat berarti x plus h kuadrat. Kemudian 4x berarti ditambah x plus h. Ini min 5, ini min 5 juga. Dikurang fx ya.
Efeknya apa? Ya ini, E kuadrat plus 4X min 5 ini ya, per H ya. Kemudian limit H mendekati 0, kita keluarkan, itu pangkatkan dulu. Ini X kuadrat plus 2X plus H kuadrat plus 4 kali X, 4X, 4 kali H, ini 4 kali H, 4H, min 5, kemudian ini min X kuadrat min 4X min plus 5 ya, ini kemudian per H. Berikutnya kan ada yang sama ya ini ya, ada yang bisa dicoret ini. Mana ini bisa coret? Ini kan plus E kuadrat ya. Di sini ada min E kuadrat. Kemudian di sini ada 4X ya. Di sini ada min 4X ya. Terus berikutnya per H ya. Per H. Jadi yang tinggal ada di sana 2XH plus H kuadrat nih, 2XH plus H kuadrat ini ya, dengan ini ya. Oh ya, ini ada min 5, min 5-nya terlupakan ini, min 5 plus 5. Jadi habis tinggal 4H. Jadi 2XH plus 2 atau H kuadrat plus 4H per H ya. Ini. Kemudian kita faktorkan, ini ada H, ini ada H, ada H. H-nya kita keluarkan. Berarti tinggal 2H, H kali 2X plus H plus 4. Ini bisa kita coret atau kita H dibagi H kan 1 ya. Bisa hilang ini ya. Ya, ini juga hilang ini. Oke, maka yang ada tinggal sekarang kalau kita substitusikan 2X nggak ada hanya, X yang ada H adalah ini ya. Berarti hanya jadi 0, ini jadi konstanta nggak ada hanya. Jadi 2X plus 4. Jadi dapatnya adalah turunan dari Y X kuadrat plus 4X min 5 adalah 2X plus 4. Itu kalau menggunakan cara pendekatan limit. Bagaimana kalau menggunakan cara yang tadi atau yang sebelumnya kita dapatkan rumus adalah jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah cukup mengalihkan ini. N dikali di sini angka 1 ya. Di sini koefisien dari x ada 1. N kali 1 x pangkat n min 1. Ini kan. Apakah bisa digunakan? Tentu bisa ya. Ini ya kan, Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Ini 2 dikali 1. Jadi 2, pangkatnya tinggal 2 kurang 1 menjadi 1. Ini 4, ini kan 1, 1 kali 4, 4. X-nya pada pangkat 0. Jadi pangkat 0 adalah 1. Sedangkan ini enggak ada variabelnya, maka apabila turunan dari konstanta adalah 0. Maka jawabannya juga di sini sama ya, 2x plus 4, ini juga 2x plus 4. Maka sama jawabannya, turunan itu dikerjakan dengan cara pendekatan limit, dengan cara teorema tadi ya, dengan teorema pangkat, maka hasilnya akan sama. Oke, selanjutnya untuk tugas ini dengan menggunakan rumus turunan dengan pendekatan limit, buktikan rumus-rumus turunan berikut. Nomor 1, turunan dari Hx Fx dikali Gx adalah H aksen X sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Ini kalau tambah, kalau kurang juga sama ya, tinggal tambah atau kurang disesuaikan. Yang kedua, ini juga buktikan turunan dari Hx sama dengan Fx dikali X, dua fungsi yang berkali ya, dua fungsi yang dikalikan, turunannya adalah H aksen X-nya sama dengan F aksen X kali Gx ditambah Fx dikali G aksen X. Ini buktikan juga. Yang ketiga, turunan dari Hx sama dengan Fx per Gx ya, bentuk fungsi dua fungsi yang bagi ya, Fx dibagi Gx, maka turunannya atau aksen X-nya adalah F aksen X kali Gx dikurang Fx kali G aksen X dibagi Gx kuadrat. Ya, ini buktikan juga. Demikian juga nomor 4, nomor 5, nomor 6, ini buktikan atau cari ya. Kemudian carilah turunan dari second X-nya ya. Ini dicari apa ya, cari turunannya sampai yang 9. Jadi tugas ini silahkan dikumpulkan minggu depan supaya untuk memahami sehingga pertemuan minggu depan itu tidak bisa dimahami dengan mudah pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian dikumpulkan minggu depan
Dan tentunya silahkan sebagai portofolio dibuat juga soal yang seirama dengan ini, selaras dengan ini di portofolio kalian. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini dan mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.